Halo, gue Tuca, tukang cerita. Cerita lo, suara gue. Cerita ini aku temukan di media sosial, diposting bulan Juli kemarin. Waktu aku membaca, aku langsung ngerasa cerita ini terlalu berat untuk dilewatkan. Terlalu penuh luka dan penyesalan. Jadi aku bawakan untuk kamu, supaya kamu merasakan sendiri bagaimana kadang cinta bisa menjadi racun. Namanya Raka, dia manajer restoran di Bekasi, tinggi, hidung mancung, kulit sawo matang, dan percaya diri banget. Aura itu membuat orang gampang nyaman padanya. Raka sering bercerita hal-hal pribadinya kepadaku, tentang rumah tangganya, tentang masa lalunya, dan tentang perselingkuhannya. Semua mengalir begitu saja, tanpa malu, seolah dosa itu hanya cerita santai habis shift. Dia mengenal istrinya, Dina, lewat Facebook. Dari awal, dia merasa Dina berbeda. Keyakinannya semakin kuat ketika ibunya sakit. Dina datang sendiri, membawa makanan, menemui ibunya Raka di kampung. Padahal Raka masih kerja jauh. Waktu itu dia bilang padaku, ini perempuan bakal menjadi ibu dari anak-anakku. Dan kemudian mereka menikah. Memiliki anak laki-laki. 3 tahun pertama rumah tangganya terlihat bahagia. Serba cukup, hampir tanpa konflik. Tapi kamu tahu, cobaan datang bukan saat seseorang susah, tapi saat lengah. Ketika Raka dipindah ke cabang baru, dia mengenal seorang perempuan, sebut saja Maya. Awalnya cuma saling menyapa, minta nomor, bercanda halus. Perhatian kecil yang tampak biasa aja, lama-lama bisa menjadi racun. Mereka tahu masing-masing sudah menikah, tapi tetap melanjutkan. Mereka tidur bersama, berkali-kali, sembunyi-sembunyi. Raka sering bercerita padaku bahwa dia merasa bersalah setiap kali pulang ke rumah. Tapi sulit untuk menahan diri. Setiap pagi, dia masih harus berpura-pura menjadi suami penuh perhatian di hadapan Dina dan anak-anak. Hatinya penuh konflik, ingin setia, tapi tergoda. Suatu malam, HP Raka tidak dikunci. Dina membuka semua chat mesra, foto, dan video. Dunia Dina runtuh, badannya gemetar, hatinya hancur. Dina langsung ingin cerai, tapi Raka, dia bersujud, menangis, memohon. Bahkan dia bilang padaku, kalau aku benar-benar cerai, aku tidak tahu hidupku akan seperti apa. Bisa-bisa aku jadi bangkai jalanan. Dan betul saja, Dina memaafkan. Entah karena cinta, anak, atau harapan bahwa Raka bakal berubah. Tapi kadang harapan cuma janji kosong. Luka yang terlihat sembuh, ternyata hanya tertutup tipis. Setelah semua terungkap, Raka tetap melanjutkan hubungannya dengan Maya. Tapi kali ini bukan Dina yang membongkar. Suami Maya menelpon Dina, menyampaikan semuanya dengan suara getir. Dina yang hatinya hancur tetap duduk bersama Raka. Mereka menulis perjanjian di atas selembar kertas bermaterai. Tidak boleh selingkuh lagi, tidak boleh ada rahasia. Setiap kata dan perbuatan harus jujur. Seolah tinta dan tanda tangan bisa menahan hati seseorang. Dari situ, Raka berhenti sementara. Segalanya hanya sementara. Seperti bunga yang mekar sebentar, lalu gugur diam-diam. Raka kembali tergoda, kali ini oleh karyawan baru, 22 tahun. Mulut manis, tawanya ringan, cara menatap, membuatnya merasa hidup kembali. Awalnya ditolak, tapi lama-lama, candaan, sentuhan ringan, perhatian kecil menciptakan ketegangan. Suatu malam, rumah sepi, anak-anak tidur, Dina sedang di luar kota. Mereka menyerah pada godaan yang sudah lama menunggu. Lingkaran pengkhianatan itu kembali terulang. Tidak cukup sampai di situ, Raka bahkan jatuh pada pengasuh anaknya sendiri, perempuan paruh baya. Yang dia bilang padaku, yang membuatku tergoda bukan wajahnya, tapi lekuk tubuh dan goyangannya. Sekali lagi, Raka menjerumuskan diri. Hubungan ini lebih gelap, lebih rahasia, tapi tetap ada di hidupnya. Dia tahu salah, tapi tidak bisa menjauh. Di saat luka-lukanya belum sembuh, Dina divonis kanker payudara. Salah satu bagian tubuhnya harus diangkat. Raka bilang padaku, itu momen terberatku melihat istriku divonis kanker. Beberapa bulan berikutnya, rumah penuh ketegangan dan kesedihan. Dina menjalani kemoterapi, tubuhnya melemah setiap hari. Raka berusaha menjadi suami lembut, menyiapkan obat, menemani setiap sesi dokter, memeluk anak yang bingung. Tapi hatinya masih terbagi, bersalah, takut, panik, tapi rasa ingin yang tidak bisa sepenuhnya padam. Setiap malam dia melihat Dina meringkuk kesakitan, dan hatinya remuk. Sadar semua yang dilakukannya salah,
tapi godaan tetap menghantui pikirannya. Awal 2025, kabar tragis datang. Dina meninggal di tengah kemoterapi. Tubuhnya lelah, jiwa dan hatinya mungkin terlalu letih untuk bertahan. Aku datang ke rumah duka, sunyi, hening, bahkan angin seolah enggan bergerak. Di sudut ruangan, aku melihat Raka, duduk lemas, tatapannya kosong, anak mereka menangis, mencari pelukan ibunya yang tidak akan datang lagi. Raka diam, seakan menunggu waktu memutar balik, padahal dia tahu waktu tidak pernah memberi kesempatan kedua. Aku menangis, tapi bukan karena Raka. Aku menangis karena Dina. Perempuan sebaik itu meninggal dengan luka yang tidak pernah sembuh, dipendam sendiri sampai nafas terakhirnya. Raka baru benar-benar menangis, tapi sudah terlambat. Pintu maaf tertutup oleh tanah basah dan doa yang tersisa. Penyesalan menjadi hantu yang menghantui Raka seumur hidupnya. Kalau kamu pikir ini cuma soal perselingkuhan dan kehilangan, bukan. Ini soal konsekuensi. Setiap dosa yang dipilih bakal balik lagi, bahkan saat terasa aman. Setiap luka yang disebabkan bakal tertinggal, meski berharap dilupakan. Dan kadang yang paling tragis bukan kehilangan orang yang salah, tapi kehilangan orang terbaik dalam hidupmu. Dari cerita ini, satu hal yang harus kamu simpan. Jangan tunggu kehilangan untuk sadar. Jangan tunggu penyesalan untuk berubah. Dan jangan pernah bermain api dengan hati orang yang tulus mencintaimu. Karena kalau dia pergi, tidak ada yang bisa kamu lakukan untuk mengembalikan semuanya. Segitu dulu, cerita orang udah, sekarang giliran lo buat cerita. Kalau lo punya cerita juga, kirim ke gue, biar suara lo, gue yang bawain.